Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Setelah 1 minggu kita melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester 2, ya, mudah-mudahan nilainya sesuai dengan harapan kalian semuanya. Amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk ke tema 7, yaitu tentang kebersamaan, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah, dan pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SBDB. Pak Guru berharap kalian tetap semangat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang dongeng. Nah, apa itu dongeng? Coba kalian perhatikan. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu dongeng yang diceritakan atau didongengkan, disampaikan kepada Siti. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh gurumu. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, kata ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, kata tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu, kata ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, kata tikus. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini.
tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kalau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata tikus selanjutnya. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri, tanya ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Jawab tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu, maafkan aku, kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh Pak Guru, sekarang kita akan coba mengenali apa itu dongeng, ya. Dongeng adalah cerita yang belum tentu diketahui kebenarannya, ya. Jadi belum tentu benar apa yang disampaikan. Nah, di sini ada salah satu dongeng yaitu fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Seperti yang tadi kalian dengarkan, di situ tokohnya adalah binatang. Binatang apa? Tikus dan ular, ya. Jadi Pak Guru ulang. Fabel adalah cerita yang tokohnya berupa hewan atau binatang. Setelah kalian mendengarkan dongeng dan mengetahui apa itu dongeng, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yaitu tikus dan ular. Pertanyaan kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Tikus mengatakan kepada ular, jika ular memakannya, maka ia akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak mencari makan. Ya. Pertanyaan ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, ini jawabannya karena mereka saling meminta maaf dan memaafkan dan tidak saling memakan sehingga mereka dapat hidup bersama kembali. Sekalian, alhamdulillah untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia sudah selesai. Nanti setelah ini akan dilanjut dengan pembelajaran muatan matematika dan SPDP. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika dengan Bu Mar. Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Nah, hari ini kita masuk ke subtema pertama di tema ke-7 ya anak-anak. Nah, di pembelajaran muatan matematika ini kita akan belajar mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Simak baik-baik materinya. Ayo mengamati. Nah, perhatikan. Tadi, Ayah Siti sedang bercerita tentang dongeng fabel kepada Siti dan Ali. Nah, lalu ibu membawakan kue untuk dimakan. Nah, nih ya. Sekarang lihat. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar.
Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing satu potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, jadi ini ibu membawakan donat. Donatnya satu donat itu ibu potong jadi 2 bagian sama besar. Nah, mereka masing-masing makan satu potong. Siti senang karena hari liburnya di rumah bisa dimanfaatkan bersama keluarga ya. Nah, sekarang kita simak. Kita akan mengenal pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari kesatuan. Nah, suatu benda dikatakan pecahan jika dibagi sama besar. Ingat anak-anak, kalau benda itu dibagi sama besar, namanya pecahan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai pecahan setengah. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini satu buah donat utuh akan kita potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, masing-masing bagian ini disebut setengah. Ya, jadi satu donat utuh, satu kita bagi menjadi 2 sama besar. Masing-masing nilainya setengah. Nah, kenapa dikatakan setengah? Karena sama besar. Masing-masing bagian dinyatakan setengah. Oke, sekarang kita simak lagi anak-anak. Nah, ini utuh. Perhatikan. Ini juga sama, dibagi 2, tapi bukan setengah. Mengapa demikian? Kan sama-sama dibagi 2, Bu Guru. Kenapa kok bukan setengah? Nah, dia dinyatakan bukan setengah karena potongannya tidak sama besar. Nah, jadi jika suatu benda atau bagian utuh dibagi menjadi 2 sama besar nih utuh, kita bagi 2 sama besar, masing-masing baru bernilai setengah. Seperti yang tadi di awal dijelaskan, satu donat dibagi 2 sama besar, masing-masing bagiannya adalah nilainya setengah ya anak-anak. Nah, nih masing-masing bagiannya setengah kalau satu donat dibagi 2 sama besar. Kalau tidak sama besar, dia bukan setengah. Ingat ya. Oke. Sekarang, setengah disebut juga 1/2 atau 1/2. Jadi kalau dibaca ya anak-anak ya, setengah itu dibacanya 1/2, 1/2 itu sama. Tapi kalau ditulis menjadi 1/2 ya, atau 1/2. Nah, di mana angka 1 atau angka yang berada di atas disebut pembilang nih. Ya, namanya pembilang. Sedangkan angka 2 atau angka yang ada di bawah disebut penyebut. Jadi misalkan, nah ini, Guru jelaskan nih. Nih, namanya tadi apa? Pembilang, membilang ya. Nah, ini per, pembaginya, dan ini adalah penyebut. Jadi penyebut itu satu bagian, nih satu bagian, ya, satu bagian yang utuh dibagi menjadi 2 bagian, seperti itu. Misalnya kita ganti jadi 5/7 ya, berarti 5 pembilangnya, 7 penyebutnya, dan seterusnya. Tapi karena ini kita belajarnya baru setengah, jadi ingat, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Itu yang memudahkan kalian ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang ada pada buku kalian. Soal pertama, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut, nah disebutnya apa nih setiap bagiannya? Tadi sudah kita jelaskan, setiap bagiannya disebut dengan setengah. Boleh kalian tulis begini 1/2 atau ditulis hurufnya aja setengah gitu boleh ya. Lalu soal nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Nih, bentuknya persegi panjang tadinya. Kemudian kertas tersebut ia dipotong jadi 2 nih. Sama besar. Ingat di sini ada kata sama besar, ya. Setiap potongan kertasnya adalah berapa bagian? Ya, sama, setengah. 1/2 ya, seperti itu. Lanjut, kita ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 3. Siti memiliki kue donat. Nih, masih kue donat yang tadi. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Menjadi berapa nih? Supaya dia dapat setengahnya. Menjadi 2 sama besar. Oke, ke soal nomor 4. Agar mendapatkan setengah,
bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran yang sama besar. Ini belum ada tambahannya ya, nanti kalian tambahkan ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan setengah dari bagian kue ini, kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran yang sama besar, bukan sama banyak ya, sama besar. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Nah, artilah setengah bagian dari gambar berikut. Ini ada satu bagian, kalian diminta setengahnya. Berarti satu bagian dari dua gambar, dua ini kan udah dipotong nih, setengahnya aja. Nah, caranya gimana? Tinggal kita warnain satu bagian. Nah, ini namanya setengah bagian dari gambar. Nanti untuk yang nomor 2, boleh kalian yang bawah atau yang atas yang diwarnai, bebas. Begitu juga nomor 3, 4, 5, dan 6 ya. Nanti kalian warnain. Salah satunya aja, ingat anak-anak, hanya salah satunya saja. Tidak boleh keduanya. Karena yang diminta adalah setengah. Oke. Alhamdulillah, dengan muatan matematika kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatian kalian. Ingat, tetap selalu tersenyum dan semangat ya. Setelah ini kalian akan dilanjutkan dengan muatan SPDP dengan Bu Miftah. Semangat, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Kita belajar sekarang tema 7 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Tadi kalian sudah belajar dengan Pak Sodikin dan Bu Maryani. Sekarang kita belajar SPDP dengan Bu Miftah. Simak terus, konsentrasi. SBDP kita akan belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar banyak bunyi. Ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bisa bunyi kuat dan bisa bunyi lemah. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Masih ingat kan? Kita sudah pelajari semester 1. Sekarang kita perhatikan pola ketukan birama. Kenapa disebut pola? Karena birama tadi diulang-ulang. Di sini ada 3 ruas, namanya pola ketukan birama. Ada bunyi yang pertama dan kedua. Yang pertama, simbolnya K warna merah artinya bunyi kuat. Bunyi yang kedua, simbolnya L artinya bunyi lemah. Nah, sekarang kita membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah melakukan kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kegiatan memukul meja. Ya, hati-hati jangan sampai terluka ya, nah. Ini akan menghasilkan bunyi duk, ya. Kemudian gambar yang kedua yaitu bertepuk tangan, ya, menghasilkan bunyi prok. Nah, kita bisa bandingkan. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi yang pertama lebih kuat daripada bunyi yang kedua, walaupun dua-duanya merupakan bunyi kuat. Ya, apabila dibandingkan, yang pertama lebih kuat. Selanjutnya, nah, lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak, bisa kan? Dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah, kita lihat. Yang pertama, kentongan yang dipukul menghasilkan bunyi kuat, bunyinya tong. Ya. Kalau kentongan saja salah, jadi harus ada kata kentongan yang dipukul kalau kita tertuliskan ya. Kemudian dua tongkat kayu yang saling dipukulkan, ya, menghasilkan bunyi tek. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan yang tadi sudah Bu Guru jelaskan.
Oke anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Cicak ciptaan Bapak A.T. Mahmud ya. Kita menggunakan pukulan pada meja dan tepukan tangan. Jadi nanti duk prok, duknya depan, proknya di belakang. Mulai duk prok duk prok duk prok duk duk prok duk prok duk prok duk duk prok duk prok duk prok duk 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 prok duk. Bisa kan nak? Oke, sekarang kita lanjut. Sebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Yang pertama adalah apa itu nak? Bunyi tepukan tangan ya. Bunyinya bagaimana? Prok. Ya, kemudian dua tongkat yang saling dipukulkan menghasilkan bunyi tek. Kentongan yang dipukul menghasilkan bunyi tong dan meja yang dipukul menghasilkan bunyi duk. Contoh bunyi kuat yaitu tepukan tangan, dua tongkat yang saling dipukulkan, kentongan yang dipukul, gitar yang dipetik, meja yang dipukul, dan lain sebagainya. Jadi, kamu kalau menyebutkan kentongan saja salah, kan? Biar menghasilkan bunyi, maka kentongannya harus dipukul. Gitar juga harus dipetik. Kemudian, contoh bunyi lemah yaitu berbisik, bersiul, jentikan jari, langkah kaki, kemudian dua pensil yang saling dipukulkan, dan kamu bisa mencari contoh yang lain. Alhamdulillah, untuk belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak dengan serius dan sungguh-sungguh. Ya, pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tetap ya ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa dan sholat 5 waktu, patuhi apa yang diperintahkan dan dinasihatkan oleh orang tua. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.